Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat Natal. Majelis GPIB Jemaat Cahaya Anugerah Surabaya menyambut dengan sukacita kehadiran kita semua dalam ibadah Natal, baik di gedung gereja maupun di rumah. Adapun tema ibadah ini adalah silsilah Yesus Kristus dan pemenuhan janji Allah yang diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17. Kiranya Tuhan Yesus Sang Bayi Natal berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Christine Handoyo Bangun. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang akan memasuki ruang ibadah. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkan-Nya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau.
dan menyertai-Mu juga. Silakan duduk. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sukacita rayakan Natal, hari kelahiran Sang Juru Selamat. Allah melawat dunia dalam anaknya, Kristus Tuhan Rajamu, Immanuel. Bukan istana tempat lahir
Jemaat Tuhan, kita akan masuk pada pelayanan firman Tuhan dari persekutuan dalam ibadah Natal di rumah tangga kita masing-masing. Mari Bapak Ibu kita melipat tangan, kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan di Natal-Mu yang kudus, yang penuh dengan sukacita dan keterbatasan kami, untuk kami juga menghadirinya, mengikutinya dalam ibadah di gereja. Tapi di rumah tangga, di rumah kami masing-masing, sukacita Natal kami akan ikuti melalui ibadah di Natal yang kudus ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kuduskan, kuasai akal budi pikiran kami, sehingga firman ini menjadi kekekalan sukacita kami dalam menjawab panggilan Tuhan. Bersabda ya Tuhan, anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang berada di rumah, pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17. Kita akan baca bersama-sama. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manase, Manase memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Shealtiel, Shealtiel memperanakan Yerubabel, Yerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Elyakim, Elyakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eliasar, Eliasar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Saya menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah dengan ucapan Selamat Natal. Sukacita di Natal 2020, biarpun kita masih diselimuti dengan
kekhawatiran karena pandemi ini belum juga usai dan vaksin belum kita terima. Tetapi dalam ibadah tanggal 25 Desember ini sepatutnya lah kita bersyukur kepada Kristus. Bapak Ibu tetap berterima kasih, tetap bersyukur. Apapun peristiwa yang kita alami sampai kita ada ditibakan di 25 Desember, kalau bukan Tuhan punya perkara yang baik, maupun ketika kita berjumpai akan COVID-19 ini, Tuhan tetap memberikan kita pengharapan dan kekuatan dalam masa pandemi COVID-19, dan kita masuk pada masa raya Natal Kristus. Ibu bapak kekasih, saya mau sampaikan, kalau memang ibu bapak ada di rumah karena sakit, karena lansia, atau karena pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, monggo-monggo saja. Tetapi Bapak Ibu saya mau sampaikan, Gedung Gereja GPB Cahaya Nugrah membuka Bapak Ibu yang sehat, yang bisa datang ke gereja, yang bisa beribadah di Natal Kristus. Kalau Bapak Ibu bisa ke resepsi, ke kunjungan-kunjungan keluarga, tapi begitu takutnya ke gereja, salah besar Bapak Ibu. Bapak Ibu lebih menghormati undangan dari koleha, undangan dari keluarga. Tapi Bapak Ibu takut undangan dari Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, kita lebih takut undangan dari Tuhan. Padahal Bapak Ibu kekasih, protokol kesehatan di gedung gereja ini tetap dilaksanakan. Saya memberitahu sebagai pendeta Bapak Ibu, jangan Bapak pernah ragu undangan Tuhan. Bapak Ibu lebih ragu undangan resepsi. Bapak Ibu lebih ragu ujung-ujung keluarga. Berdamailah dengan undangan Tuhan. Gereja ini ketika Bapak Ibu ada pada ibadah-ibadah, dia berlangsung secara sektoral. Dan untuk ibadah di tanggal 25, 24, 25, 31, tanggal 1, semua dibagi dua. Dengan dua sektor, maksud saya 2 kali jam ibadah. Dengan pembagian sektor-sektor yang ada di Jemaat Cahaya Nugrah. Jadi Bapak Ibu, saya sebagai pendeta mau menyapa Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah diundang Tuhan dengan kondisi sehat secara jasmani, datang juga ke gereja. Ya, jangan takut, lebih takut pada undangan resepsi. Tapi jangan takut undangan Tuhan untuk ibadah di Natal 2020 dengan pakai masker dan cuci tangan, jaga jarak. Dan gereja ini sudah steril, sudah disemprot dengan baik. Lalu Bapak Ibu, kita imani undangan Tuhan tidak pernah digagalkan dengan klaster. Itu sudah menjadi sukacita. Karena apa? Kita juga melakukan protokol kesehatan dengan baik. Ibu Bapak kekasih, mengapa Natal tanggal 25 ini berbicara tentang garis keturunan silsilah Yesus? Apa sih gunanya? Apa sih manfaatnya? Kalau Natal itu harusnya sesuatu yang mau menyapakah? Ia menggelora. Ini kok silsilah Yesus Kristus? Apa yang menarik? Apa yang membuat Natal ini menjadi menarik dengan silsilah Tuhan Yesus Kristus? Ibu Bapak, ada begitu banyak paparan dari Matius, Injil Matius pasal 1 tentang silsilah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi perikop kita yang sangat penting di tanggal 25 Desember 2020 yang semua masih pada 3M. Masker, mencuci tangan, dan ada pada protokol yang namanya berbagi jarak atau social distancing. Ibu Bapak kekasih, kumpulan nama orang-orang yang hidup pada masa lalu. Saya mulai dari situ Bapak Ibu. Yang saya pikir tidak adalah kaitannya dengan zaman saat ini, apalagi so Natal. Bapak Ibu yang kekasih, silsilah keluarga Yesus menyimpan fakta yang sangat menarik. Dan kita mau memaknainya bahwa setiap keluarga kita gariskan punya silsilah yang menarik,
dan patut kita imani. Tuhan tidak pernah salah memilih pasangan hidup kita, memilih pasangan hidup yang punya keluarga, punya besan, punya mertua, punya menantu. Dan Tuhan tidak pernah salah ketika Bapak Ibu juga dihadirkan sebagai keluarga untuk berjuang di masa pandemi ini. Bapak Ibu, yang menarik untuk kita pahami bahwa Abraham, Ishak dan Yakub adalah bapak orang percaya. Isai, Daud, Salomo, Yosafat, Hizkia, Yosia, Zerubabel adalah tokoh perjanjian lama yang penting dalam sejarah Israel. Bahkan Bapak Ibu kekasih, Daud dan Salomo merupakan dua raja besar Israel yang luar biasa dalam hal kepemimpinannya maupun piawinya dalam kebijaksanaan. Sementara Bapak Ibu kekasih, Sadok, Eliud, Eliasar, dan Matan merupakan kakak Yusuf, suami dari Ibu Maria, ibunya Yesus. Mereka adalah keturunan Lewi dan Imam. Fakta Bapak Ibu, kedua dari garis dari dua keluarga ini, Yusuf dan Maria ini, Bapak kekasih dalam Yesus Kristus, menyimpan kebobrokan, saya mau sampaikan, aib yang mau disampaikan lewat Injil Matius. Dia mau membuka bahwa real Yesus ini manusia dengan silsilah yang tanda kutip itu juga bisa kejadian di keluarga Bapak Ibu semua. Tidak bisa dipermalukan atau dijadikan omongan, karena itulah silsilah yang tidak kita bisa putuskan. Itu sudah apa? Bagian keluarga. Kan Bapak Ibu tidak sebagai orang Kristen tidak boleh putus hubungan gara A, gara B, gara C dan seterusnya, putus hubungan. Tidak ada seperti itu. Ibu Bapak kekasih dalam Yesus Kristus, yang mau disampaikan juga Bapak Ibu kekasih, bahwa Matius tidak mau mencoba menyembunyikan fakta gelap dari sisilah Yesus. Bukankah akan lebih baik kalau kita mau sampaikan kepada Matius, janganlah keluarkan yang seperti itu. Karena apa? Kekudusan Yesus sebagai anak Allah itu harus dijaga. Ditutuplah Bapak Ibu sesuatu yang busuk. Dia kelak akan juga apa? Diketahui. Tapi terkadang Bapak Ibu, memang kita memerlukan juga untuk waktu membukanya. Supaya jangan sampai kita dipermalukan dengan apa yang kita lakukan. Padahal kita punya kehidupan itu luar biasa kacaunya. Tapi ketika kita mau mengejas orang, kita sangat gampang dan sangat mudah. Ibu Bapak kekasih dalam Yesus Kristus, apapun alasannya, ketika Matius memaparkan, dia tidak menyembunyikan fakta hitam atau fakta gelap. Tapi ini mau membuktikan bahwa asal-usul keluarga Yesus adalah manusia biasa. Ia tidak lahir dari makhluk supranatural. Matius juga tidak mengatakan bahwa Yesus tiba-tiba turun dari langit dan sampai di bumi. Tetapi Matius mau menyampaikan bahwa kesejatian dan kemanusiaan Yesus mau menyapa ibu bapak saya yang percaya Yesus adalah Tuhan. Yesus itu yang adalah Tuhan begitu mencintai manusia. Demi menebus umat manusia, dia rela menjadi manusia biasa lewat silsilah yang luar biasa. Ibu Bapak kekasih dalam Yesus Kristus, mengapa saya sampaikan dengan silsilah yang luar biasa? Bapak Ibu, perhatikan, ada perjalanan dari nama-nama yang muncul. Catatan dari Injil Matius, saya tidak angkat semua, tapi ada beberapa.
Silsilah yang mau mengatakan bahwa Alkitab ini sangat jujur. Dalam keadaan orang-orang yang menjadi nenek moyang Kristus, ada 11 orang yang dalam catatan silsilah itu melakukan dosa yang luar biasa. Yakub membeli hak kesulungan Esau, menipu Ishak untuk mendapatkan berkat anak sulung. Lalu muncul silsilah Yehuda ditambah Tamar. Tamar adalah menantu Yehuda, istri Er. Er mati, selanjutnya Tamar menjadi istri Onan. Dan Bapak Ibu yang terjadi, Tamar kemudian menipu Yehuda, menyamar menjadi perempuan yang tidak baik untuk memperoleh anak dari hubungan dengan mertuanya sendiri, Yehuda. Kejadian 38 ayat 1 sampai dengan 30. Itu kisahnya. Lalu Bapak Ibu kekasih, Rahab, Yosua 2 ayat 1 adalah perempuan yang tidak baik di kota Yeriko. Dia masuk bagian apa? Silsilah Yesus Kristus. Lalu kisah Daud yang merebut istri panglima besar Israel, Uria. Ada 11. Tapi mau menyimpulkan bahwa Matius ketika dia menuliskan Injil pasal 1 ayat 1 sampai 17, dia mau menyapa dan memberikan hal yang menarik pada Natal Kristus ini. Bahwa demi menebus umat manusia, dia rela menjadi manusia biasa lewat silsilah yang luar biasa. Bapak Ibu, semua keluarga di pijakan kaki dimanapun kita berada, tetap dia punya kekurangan. Tidak ada silsilah keluarga yang, saya mau sampaikan Bapak Ibu, yang hebat dan luar biasa. Pasti ada yang kurang. Saya mau sampaikan, semua keluarga punya silsilah, tidak ada yang sempurna. Tapi semua dipakai dalam kehadirannya dalam kehidupan kita. Dan tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada Natal ini silsilah Yesus Kristus ini mau mengatakan kepada kita betapa Allah kita mau membumi, mau hadir dalam hidup kita. Dalam perjalanan keluarga Yusuf dan Maria yang punya latar belakang Abraham, Ishak dan Yakub juga mempunyai celah dalam perjalanan hidup mereka di dalam garis keturunan Yusuf dan Maria. Apakah salah memilih? Enggak. Karena itu Bapak Ibu kekasih, ketika pohon Natal ini, ketika ada di rumah kita masing-masing, ketika Bapak Ibu ada pohon Natal yang besar, yang kecil, tentu kita ingat kisah pohon Natal ini. Bapak Ibu, pohon Natal ini merupakan kisah pohon pinus itu Bapak Ibu. Dia adalah pohon yang tidak akan mati dengan hawa dingin. Jadi ketika Bapak Ibu menyanyikan lagu Malam Kudus, lalu sering sekali dia diilustrasikan tentang adanya yang namanya apa? Salju. Pada posisi saat itu Bapak Ibu, ada satu pendeta di Inggris, begitu hebatnya dan dahsyatnya yang namanya badai dan Ibu Bapak yang kekasih, salju. Lalu Bapak Ibu, dusun itu sepi, tidak ada yang berani keluar rumah, padahal malam Natal. Disitulah Bapak Ibu, pendeta itu menciptakan lagu Malam Natal atau lagu Malam Kudus. Malam Kudus sunyi senyap. Posisi Natal lagu Malam Kudus itu Bapak Ibu, di mana tidak ada yang namanya kerlap-kerlip. Hanya pohon pinus yang berdiri tegak menjulang
dia mampu melawan badai, dia mampu ada pada dinginnya di dusun di Inggris itu. Ibu bapak saudara kekasih dalam Yesus Kristus, lagu itu mau mengatakan kepada kita pada masa pandemi ini bahwa kekhawatiran dan keterbatasan kita memahami proses hilangnya pandemi ini, kita belajar seperti pohon pinus itu. Di tengah badai kekuatan apapun alam dan virus ini, dia mampu bertahan. Dan dihadirkanlah di rumah Bapak Ibu yang namanya pohon-pohon terang. Dia kuat. Memang simbol pohon terang ini dia akan ditutup ketika usai di bulan Januari. Dia akan dikukup kembali, dikembalikan tempatnya, dibungkus ataupun dia disingkirkan di pojok. Lalu kita pada aktivitas sehari-hari. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu kekasih, mau menyapa Bapak Ibu semua. Natal itu adalah Natal setiap hari. Apalagi kita ada pada masa pandemi ini, Natal yang memberikan kekuatan, yang memberikan pengharapan. Dan Ibu Bapak kekasih, Natal Kristus menyapa kita pada sisilah Yesus. Hidup kita tidak ada yang sempurna. Kalaupun pada posisi Natal 2020 ini kita tidak kunjung-kunjungan, kita tidak ada pada kumpul keluarga besar, yang kita tahu kita patut mengucapkan Selamat Natal di media sosial kita masing-masing, di sapaan lembut kita di telepon. Dan kita tahu Tuhan tidak pernah salah memilih keluarga kita yang tanda kutip mengecewakan kita, penuh dengan kekurangan. Itu yang diurangkan, itu yang dihadirkan, dan itulah silsilah Natal untuk hidup kita. Kalau kita tidak menyapa dia, kita tidak ada pada Natal di 25 Desember 2020. Tapi kalau kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menyapa perjalanan anggota keluarga kita, pihak istri, suami, atau anggota keluarga kita yang jauh, yang tidak pernah kita sapa, itu yang kita sapa dulu. Dan itulah Natal Kristus, menyapa dari keterbatasan untuk bertemu. Tapi kita tahu itulah Natal, Tuhan Yesus menyapa kehidupan dari berbagai peristiwa, dari berbagai generasi, dari berbagai perjalanan hidup setiap keluarga. Yang tanda kutip Bapak Ibu kasih, tidak semua keluarga itu baik-baik saja. Sehingga pada Natal di tanggal 25 Desember 2020 ini, rayakanlah di tengah keluarga inti di rumah. Hati-hati, jangan sampai di Natal ini kita tidak ada pada protokol kesehatan. Jaga hidup kita, tetap yakini Tuhan tidak pernah salah memilih kita dengan keluarga yang punya keanekaragaman kehidupan sosial dan keanekaragaman latar belakang. Tapi satu hal yang kita percaya, bahwa Tuhan hadirkan kita sebagai shalomnya. Selamat Natal. Tetap yakin bahwa Tuhan memberikan kita selalu sehat. Dan salam dari kami, Majelis Jemaat GPB Cahaya Nugrah, mengucapkan Selamat Natal. Yesus baik dan Yesus memberkati semua. Amin. Yang pada masa lalu
bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri. Kita akan kembali mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita masuk pada syafaat. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas Natal-Mu. Kami yang ada di rumah kami masing-masing karena sakit, karena lansia, atau karena pekerjaan yang tidak bisa kami tinggalkan. Tuhan, sukacita kami tetap meluap. Kami percaya sama Tuhan. Engkau Allah hadir di gedung gereja. Engkau Allah hadir di rumah kami masing-masing. Untuk itu bagi yang lemah, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Bagi yang begitu takut dengan kondisi COVID ini, Tuhan berikan mereka ketenangan dan tetap keyakinan. Undangan Yesus untuk beribadah persekutuan sesungguhnya undangan spiritualitas. Dan diberkati Tuhan perjalanan bangsa negara kami ini. Seluruh gereja-gereja melaksanakan ibadah Natal 25 Desember. Jauhkan dari klaster. Karena itu Tuhan kami mohon dalam nama Yesus, segala sesuatu dikuduskan dan disucikan Tuhan. Bapa di surga, pemimpin bangsa kami berikan sehat dan kuat, semangat kelahiran Kristus juga dihadirkan untuk pemimpin bangsa kami di pusat. Bapak Presiden kami, Wakil Presiden dan perangkat-perangkat pembantu yang ada, maupun Bapak Jemaat Tuhan, kami ada di Jawa Timur, di Surabaya, di Gersik sekitarnya. Terima kasih Tuhan. Malam ini, pada Natal Kristus ini, kami mempertaruhkan perjalanan kami melewati pandemi ini pada bayi Natal yang kudus. Terima kasih ya bayi Natal. Engkaulah keselamatan kami dan Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah Immanuel yang memberikan kami berkat dan kehidupan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Inilah kami Tuhan, di Natal-Mu, dengan tunduk kepala, menyerahkan kehidupan kami kepada Sang Immanuel, Allah yang menyertai kami, hari ini selama-lamanya. Dalam Kristus Tuhan yang memberkati kehidupan kami ketika orang yang kami cintai, jauh dan dekat, yang tidak bersama dengan kami. Mereka yang harus mengalami situasi sulit karena pekerjaan, karena situasi keluarga yang membuat Natal ini bukan hambar, tetapi penuh dengan pergumulan. Lipatan tangan kami pada saat ini di rumah kami masing-masing. Pulihkanlah hubungan-hubungan kami kepada anak, suami, istri, keluarga kami. Dan kami yakin Sang Bayi Natal memberikan hati yang sabar dan sukacita dalam Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah kami Tuhan, dalam nama Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila pada hari ini makan kami secukupnya, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memberi pencobaan, tapi lepaskan pada yang jahat. Yang punya
Jemaat Tuhan, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 25 ini, marilah kita menyatakan syukur dengan memberi persembahan dan menyanyi. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Mari berdoa berdasarkan puji-pujian Hana dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 2 dan ayat 6 sampai 8. Mari berdoa. Hatiku bersukaria karena Tuhan, tandu kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Kiranya Engkau berkenan akan persembahan syukur hati kami, ya Tuhan. Amin. Jemaat silakan duduk. Warta Jemaat Ibadah Hari Natal tanggal 25 Desember 2020. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman yang melayani dalam ibadah Hari Natal. Pendeta Nyonya Christine Handoyo Bangun, majelis yang bertugas, organis, kantoria, dan multimedia. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas setiap bentuk persembahan yang telah diberikan kepada gereja melalui persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan secara khusus persembahan untuk bantuan pendidikan, janji iman untuk pembangunan gedung gereja, dan sumbangan natura untuk pelayanan diakonia. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya dengan sukacita mengundang kehadiran jemaat dalam ibadah Natal hari kedua dan baptisan kudus pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 pukul 8 pagi. Ibadah dilaksanakan 1 kali. Demikian penyampaian kami, kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Pesan Natal. Saudara-saudara kekasih, pada tahun ini kita merayakan Natal dalam suasana prihatin karena wabah COVID-19 sedang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Virus ini telah merusak berbagai sendi kehidupan manusia. Banyak keluarga berduka karena kehilangan sanak saudara. Banyak pula yang kehilangan pekerjaan. Anak-anak yang harus belajar di rumah kehilangan kesempatan untuk bergaul dengan teman-teman sebaya. Umat gelisah karena tidak dapat beribadah sebagaimana mestinya. Dilaporkan juga bahwa angka kekerasan dalam keluarga, bahkan perceraian meningkat. Kondisi ini diperparah dengan maraknya politik identitas yang meningkatkan ujaran kebencian, intoleransi beragama dan etnis,
radikalisme agama, serta perpecahan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat kita. Satu hal yang membuat kita tetap berdiri teguh di tengah badai ini adalah karena kita yakin bahwa hanya Allah saja sumber pertolongan kita. Sebagai orang Kristen, kita bisa menderita sama seperti yang dialami orang lainnya. Namun, kita bisa menjalaninya dengan damai di dalam keyakinan bahwa Allah sorgawi berjalan bersama kita untuk menghadapinya. Allah tidak membiarkan kita dikuasai oleh roh ketakutan, tetapi oleh kekuatan cinta yang memampukan kita mengontrol hidup kita dan menghadapi situasi yang sulit ini dengan keyakinan dan kedamaian sepenuhnya. Selamat Natal 2020, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Silsilah Yesus Kristus memperlihatkan bahwa keselamatan tidak lahir dari keturunan yang sempurna. Dan pengalaman hidup yang indah lahir dalam rajutan antara yang pahit dan manis. Yang membanggakan dan yang mengecewakan. Yang rohani dan yang jasmani. Yang terhormat dan yang awam. Bahkan yang menerima dan yang menolak. Tapi justru dalam keberdosaan dan manusialah rahmat Allah sempurna. Ini berarti kesempurnaan hidup di dalam Kristus bukan berarti menampik kelemahan dan menutupi kerapuhan, melainkan merangkulnya menjadi bagian yang utuh dari diri kita. Umat yang diselamatkan berdasarkan kasih karunia. Karena itu jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Coba Tuhan arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.
sekalian warga Jemaat GPB dimanapun berada, Majelis Sinode GPB dengan penuh rasa syukur yang begitu mendalam kepada Sang Tritunggal Maha Kudus menyampaikan salam damai penuh rahmat kepada ibu bapak saudara-saudari sekalian, baik individu, perorangan maupun keluarga. Natal, saudara-saudaraku, di tahun ini kita sambut dan kita rayakan, kita peringati masih dalam suasana yang prihatin akibat dampak dari pandemik virus corona yang mewabah di seantero dunia, termasuk di Indonesia. Kehadiran wabah ini meluluh lantahkan sistem kehidupan yang telah dibangun dan dikembangkan oleh manusia selama ini. Tidak sedikit dampak kehancuran yang ditimbulkan oleh pandemik virus corona ini, mulai dari kesehatan, ekonomi, relasi sosial, bahkan sampai pada keselamatan nyawa manusia sekalipun. Hingga kini masih tergambar jelas rintihan kesakitan, erangan kepedihan, jeritan keputusasaan yang terjadi di sekitar kita, dan bahkan dalam lingkaran terdekat diri kita, oleh karena ketiadaan pengharapan, kehilangan pekerjaan, kehancuran usaha, pula karena kehilangan orang-orang yang kita kasih. Di sisi lain, kegundahan tadi semakin menjadi-jadi. Kita masih mendengar berita tentang ancaman disintegrasi bangsa, terjadinya tindakan intoleransi dan diskriminasi, juga tindakan keji yang dialami saudara-saudara kita di Kabupaten Sigi. Demikian pula tindakan-tindakan korupsi yang memperkaya diri sendiri yang dilakukan oleh oknum pejabat-pejabat negeri di saat kita semua masih di bawah bayang-bayang pandemi yang menyeramkan, dan masih banyak rakyat yang terlilit persoalan finansial yang diakibatkan oleh resesi ekonomi. Realitas di atas menegaskan bahwa sebenarnya kita adalah makhluk yang penuh keringkihan. Pandemi memperlihatkan kita tak berdaya terhadap virus yang tak kelihatan. Resesi yang terjadi menunjukkan bahwa sistem yang manusia bangun dengan mudah terhancurkan. Sementara itu, praktek eksploitasi dan penindasan terhadap sesama membuktikan akan ego manusia yang haus kekuasaan serta bukannya merangkul dan memberdayakan. Tindakan-tindakan korupsi di tengah krisis dan tragedi hanya menjadi ajang pembuktian ringkihnya jiwa manusia akan keserakahan. Warga Jemaat GPB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian berita kelahiran Sang Juru Selamat tetap menjadi relevan. Kehadirannya menyentakkan kita dari rasa masgul berkepanjangan. Sang Firman mewujud dalam daging dan kerendahan. Sang Kekal menubuh dalam kerapuhan. Bukan karena dia tak berdaya, tetapi itu bentuk kesungguhan dari Immanuel. Hadirnya menjadi jawaban. Ia bersolidaritas dalam kefanaan, menjadi sahabat yang menangis bersama mereka yang menangis, dan meratap bersama mereka yang dibalut duka ratapan. Ia masuk dalam dunia yang penuh kerusakan untuk memulihkan dan kembali menguatkan tatanan kehidupan. Di dalam dan melalui Dia selalu ada secercah harapan, tetap ada sejumput asa. Dengan terpaut pada Kristus, Sang Sumber pengharapan,
Maka melalui peringatan dan perayaan Natal Kristus tahun ini, kita semua diajak bangkit kembali dan berjalan di bawah naungan kasih dan kuasa-Nya yang besar. Mari kita perkuat kembali tatanan bergereja, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di mata Tuhan, kita semua punya peranan yang berarti. Oleh karena pada diri kita, setiap kita terletak panggilan dan pengutusan. Secara aktif menghadirkan diri, menyebarkan kasih dan empati, berkontribusi dan berpartisipasi, berkolaborasi dan bersinergi dengan segenap insan dan alam di bumi pertiwi untuk memulihkan diri dan negeri. Selamat merayakan Natal Kristus. Soli Deo Gloria. Gloria in excelsis Deo. Sekalian warga Jemaat GPB dimanapun berada, Majelis Sinode GPB dengan penuh rasa syukur yang begitu mendalam kepada Sang Tritunggal Maha Kudus menyampaikan salam damai penuh rahmat kepada ibu bapak saudara-saudari sekalian, baik individu, perorangan maupun keluarga. Natal, saudara-saudaraku, di tahun ini kita sambut dan kita rayakan, kita peringati masih dalam suasana yang prihatin akibat dampak dari pandemik virus corona yang mewabah di seantero dunia, termasuk di Indonesia. Kehadiran wabah ini meluluh lantahkan sistem kehidupan yang telah dibangun dan dikembangkan oleh manusia selama ini. Tidak sedikit dampak kehancuran yang ditimbulkan oleh pandemik virus corona ini, mulai dari kesehatan, ekonomi, relasi sosial, bahkan sampai pada keselamatan nyawa manusia sekalipun. Hingga kini masih tergambar jelas rintihan kesakitan, erangan kepedihan, jeritan keputusasaan yang terjadi di sekitar kita. Dan bahkan dalam lingkaran terdekat diri kita, oleh karena ketiadaan pengharapan, kehilangan pekerjaan, kehancuran usaha, pula karena kehilangan orang-orang yang kita kasih. Di sisi lain, kegundahan tadi semakin menjadi-jadi. Kita masih mendengar berita tentang ancaman disintegrasi bangsa, terjadinya tindakan intoleransi dan diskriminasi, juga tindakan keji yang dialami saudara-saudara kita di Kabupaten Sigi. Demikian pula tindakan-tindakan korupsi yang memperkaya diri sendiri yang dilakukan oleh oknum pejabat-pejabat negeri, di saat kita semua masih di bawah bayang-bayang pandemi yang menyeramkan, dan masih banyak rakyat yang terlilit persoalan finansial yang diakibatkan oleh resesi ekonomi. Realitas di atas menegaskan bahwa sebenarnya kita adalah makhluk yang penuh keringkihan. Pandemi memperlihatkan kita tak berdaya terhadap virus yang tak kelihatan. Resesi yang terjadi menunjukkan bahwa sistem yang manusia bangun dengan mudah terhancurkan. Sementara itu, praktek eksploitasi dan penindasan terhadap sesama membuktikan akan ego manusia yang haus kekuasaan serta bukannya merangkul dan memberdayakan. Tindakan-tindakan korupsi di tengah krisis dan tragedi hanya menjadi ajang pembuktian ringkihnya jiwa
manusia akan keserakahan. Warga jemaat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian berita kelahiran Sang Juru Selamat tetap menjadi relevan. Kehadirannya menyentakkan kita dari rasa masgul berkepanjangan. Sang Firman mewujud dalam daging dan kerendahan. Sang Kekal menubuh dalam kerapuhan. Bukan karena dia tak berdaya, tetapi itu bentuk kesungguhan dari Immanuel. Hadirnya menjadi jawaban. Ia bersolidaritas dalam kefanaan, menjadi sahabat yang menangis bersama mereka yang menangis, dan meratap bersama mereka yang dibalut duka ratapan. Ia masuk dalam dunia yang penuh kerusakan untuk memulihkan dan kembali menguatkan tatanan kehidupan. Di dalam dan melalui Dia selalu ada secercah harapan, tetap ada sejumput asa. Dengan terpaut pada Kristus, Sang Sumber pengharapan, maka melalui peringatan dan perayaan Natal Kristus tahun ini, kita semua diajak bangkit kembali dan berjalan di bawah naungan kasih dan kuasa-Nya yang besar. Mari kita perkuat kembali tatanan bergereja, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di mata Tuhan, kita semua punya peranan yang berarti. Oleh karena pada diri kita, setiap kita terletak panggilan dan pengutusan. Secara aktif menghadirkan diri, menyebarkan kasih dan empati, berkontribusi dan berpartisipasi, berkolaborasi dan bersinergi dengan segenap insan dan alam di bumi pertiwi untuk memulihkan diri dan negeri. Selamat merayakan Natal Kristus. Soli Deo Gloria.